Thumma ila arwahi abaina wa abaikum wa ummahatina wa ummahatikum wa ajdadina wa ajdadi majadatina wa jadatina wa amahina wa amahina wa amahina wa akhwalina wa akhwalina wa akhwalatina wa akhwalatina wa dhuriyatina wa dhuriyatina wa masyayikhina wa masyayikhina wa hawajina siddin wa arwahil mu'minina wal mu'minat wal muslimin wal muslimat kahabatan Ahmadani masyarakat ardina wa ghari illa maghari habari wa bahriha Allahumma gfir lahum warhamhum wa'afihim wa'afana waghfir lana wa lahum waj'alil jannata mathwahum wa hum syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammadin bin Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil ba'thi wal ba'th. Hadratul mukarramin, para alim, para sepuh, para masjid, para bapak serta para pemuda kita muliakan yang telah muliakan. Sederhanipun kula hadiah Fatihah sareng-sarengnya ambil guru kaula sing lagi dibarengi kirang sehat ya. Bila khusus ambil akhirnya bila al-sidamin sekeluarga lamun sedaten kaum muslimin, kaum muslimat ingkang siwah dipun paring cecopane muga-muga ingkang dipun paring cecopan sakit dipun angkat dening Allah Subhanahu wa taala. Ingkang dipun paring cecopan wafat muga-muga mawon wafat kanthi husnul khotimah. Lan keluarga ingkang dipun tinggalaken muga-muga mawon dipun paringi sabar karena istatnya yang menikah sampun pesta saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Ila arwahi wa jasadi wa ila arwahi wa jasadi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbil wali walidayya. Hadirin mustami'in jamaah rahimakumullah. Alhamdulillah kula panjenengan sami saged kempaten pendidikan jenengan dalam rangka thalabul ilmi, dalam rangka ta'abbud, dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini semata-mata anugerah saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan memang dalam keadaan apapun dan situasi apapun ya sinselarnya sebuah kewajiban bagi kita seorang hamba bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Atau sepunangka kula diparingi sehat, alhamdulillah, diparingi kuat ibadah, diparingi kuat luruh ganjaran saking Allah Subhanahu wa ta'ala. Sing lagi diparingi sakit ya alhamdulillah, alhamdulillah dikurangi dosane. Jadi sing sakit dikurangi dosane, sing waras ditambahi ganjaran akan imbang. Jadi sebenarnya nyikapi hidup itu begitu indah ketika kita memiliki positive thinking ya, husnudzon dalam segala hal ya. Ninggal alhamdulillah, mari ya maksiat, mari rasanane. Sing waras alhamdulillah masih dalam ibadah mari Gusti Allah. Ya walaupun enak sih mancing bakal ditinggal mati keluarga misalnya, ya manusiawi. Tapi Kanjeng Nabi niku selalu dawuh ngoten, hayati khairun wa mamati khairun. Uripe isun iki bagus, matine isun iki bagus.
Iya, artinya urip yang ibadah karo Gusti Allah, wafat mari maksiat karo Gusti Allah. Bahkan yang terus menggalipun dawuh khairus istirahat al-maut ya. Sebagus-bagusnya istirahat itu mati. Artinya pangapunten kangge sedanten ya. Sehubungan lagi rame, lagi geger, nyekangan kene mati kan mohon. Bahasa-bahasanya ayat mak lepok-lepok namanya. Yang masih sebesar 5, 6 sama sampai tengah 10 ya. Bisa-bisa memang dipikir itu urusan Gusti Allah. Bagaimana dengan sikap kita? Ya kita berupaya berusaha ya, untuk menghindar dari malapetaka dan tidak lupa untuk berdoa ya. Ketika aja nikah kalau mati kemudian hari ngaji, nikah keluar kemudian mari jamaah ya. Ya bakal bikin jamaah mau enggak bikin jamaah aja dikait-kaitan karo penyakit ya. Iya bikin ngaji, bikin enggak ngomong bikin ngaji jaga penyakit dan sebagainya, khawatir ular gitu dan sebagainya. Perasaan ulah khawatir ketempelan duit ulah khawatir. Iya khawatir kecepetan duit jangan menangkan. Giliran penyakit itu khawatir. Ya sebenarnya sih laka salah ya. Singkirnya kekhawatiran ketika meyakini bahwa kekhawatiran kita ini adalah merupakan ikhtiar bagi kita, upaya bagi kita untuk menjauhi malapetaka ataupun bilahi yang masalah. Cuman bakal berlebihan sifat takut dan berlebihan sifat dunia itu sih orang bener ya, orang bener. Qul la yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Katakanlah wahai Muhammad, tidak ada sesuatu yang menimpa kepada kita illa ma kataballahu, kecuali sesuatu tersebut sudah menjadi keputusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwa maulana, Allah adalah Tuhan kita. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun, kepada Allah lah hendaknya kita sebagai orang beriman bertawakal. Jadi singkatnya jangan takut mati tapi jangan cari mati ya. Ya tidak jadi gara-gara bakal gara-gara mah tidak mesti berkaitan kalau virus ya. Dalam segala hal ketika kita gaya gara-gara ya salah ya. Salah artinya gaya gara-gara pengen mati misalnya ya sama. Jaringan Nabi ketika anak sahabat jaringan Nabi, ya Rasul uripki seblenak bae ya. Uripku wis blenak wae mangan blenak mene blenak ya. Mungkin terlilit utang, terlilit masalah ya. Apa jaringan Nabi la tatamannau mauta. Ente aja ngomong ente aja ngarep mati ya. Wa inna buddha, apabila dalam keadaan terjepit ya, apabila dalam keadaan mau tidak mau, maka katakanlah Allahumma in kana fil hayati khairun li fa'ahyin wa in kana fil mautu khairun li fa'amitni. Jadi ketuaan yang orang pangeran ada putus asa, tapi ketuaan yang orang pangeran, ya Allah, moga-moga lamona matine urip kita iki bagus. Ya uripakan lamona matine kita di bagus maka patenan. Ahlan wasalan bihudrikum panjenengan bahagia. Alhamdulillah saya terawuh. Nggih. Terus ketika anak sahabat yang Nabi putus asa ya, lemah bahasa zaman sekian depresi, terus orang kuat urip, terus orang kiam urip ya, keranten mana masalah, mana ditagih misalnya kan, atau mana penyakit, akhirnya sudah mati baik kalau itu dilarang dari kanjeng jadikan Nabi aja ngomong konon. Nah, lamun memang ente memang bener-bener terjepit ya, memang bener-bener tidak ada jalan lain, maka katakanlah ya Allah, bila mana hidup kita ini baik maka panjangkanlah umur kita.
Bila mana mati ini baik bagi kita, maka ambillah umur kita. Artinya ada dua pilihan ya. Yang pertama jalur urip lamun urip jadi bagus. Yang kedua jalur mati lamun memang mati kita jadi bagus. Bikin kita ngomong jika mati baik, karena putus asa. Jadi Gusti Allah wala ta'asu min rauhillah innahu la ya'asu min rauhillah illal qaumul kafir. Jangan kamu berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu orang-orang kafir. Tidak ada orang yang berputus asa kecuali orang-orang kafir. Jadi berputus asa itu adalah sifatnya orang kafir. Jangan sekali-kali kita berputus asa dalam situasi apapun dan dalam kondisi apapun, yang tetap kita mengharap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kula panjenengan sami niki selalu bersyukur dalam keadaan apapun ya. Alhamdulillah ala kulli hal ya. Alhamdulillah ingatase saben-saben tingkah. Jadi mau alhamdulillah waras bisa ibadah. Alhamdulillah lara dikurangi dosa. Bisa kabeh sampai. Alhamdulillah urip masih ibadah. Alhamdulillah mati seorang maksiat karo Gusti. Bagus kabeh ya. Bagus kabeh. Tapi kayaknya jarang ya umat alhamdulillah ya. Langka ya. Idza asabatum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paling anak inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Salawat dan salam bagi amawan dan megar dimakan junjungan Nabi Allah Abu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan megar dimakan segenap para keluarga pun, para sahabat pun, para tabi'in, moga-moga amawan salawatullah wa salamullah dan megar dimakan kula panjenengan sami amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah. Terusannya masih datang bab kang pertani ya, atau kitab kang pertani. Tumugi tetap menghentikan iman kaya muslimnya kita bertoharah utawi iki kebatalakan sesuci dalam hal fikih tentu disucikan dengan menggunakan air atau debu ya, atau menggunakan sesuatu yang memang diperbolehkan untuk alat sesuci, kayak misal bebatuan ya ketika istinja ya. Karena persoalan yang kita bahas ini adalah persoalan fikih atau hukum dzahir, hukum kang bangsa dzahir. Beda halnya ketika kita bahas tentang masalah tasawuf. Sama dalam hal tasawuf pun, ilmu tasawuf itu kebanyakan diawali dengan kalimat thaharah, diawali dengan kalimat sesuci. Jadi bukan hanya fikih yang memulai babnya itu menggunakan thaharah, tapi termasuk dalam hal tasawuf pun juga menggunakan kalimat thaharah. Hanya saja ketika dalam hal fikih thaharah secara lahiriah, ketika dalam hal tasawuf thaharah dalam hal batiniyah atau dalam hal hubungannya hati ya. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Ibnu Ruslan ya, dalam salah satu baitnya wa tahhiril qalba wa sahihil niyyah wa tadhibil asbabila amni. Sebelum mengkaji apapun itu kajiannya, terlebih dahulu kita sucikan hati kita. Wa tahhiril qalba, sucikanlah hati. Wa sahihil niyyah, dan perbaikilah niatnya. Ketika ngaji hati yang dibersihi ya, niatnya dibagusi. Fa insyaallah ketika hati kita bersih, niat kita baik, akan memperoleh sesuatu yang baik pun. Moga-moga mawon kepamparan yang kita datang pun di panjenengan niki boten niat pun apa kecuali niat karena Allah ya, kecuali niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Moga-moga mawon kekumpulan itu berlapan dengan sami datang menjadi panggilan asal ridhoni pun Allah Subhanahu wa Ta'ala, asal manfaat saking Allah di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin.
Al-miyahu allati yajuzu at-tathiru biha satmu miyahi. Al-miyahu utai piro-piro banyu allati kang yajuzu kang wenang apa at-tathiru sesuci biha kelawan miyah iku satmu miyahi itu piro-piro banyu. Dalam bab ini dijelaskan bahwa ada 7 mata air yang diperbolehkan untuk bersuci ya. Ma'usamani siji banyu udan atau banyu kang temurun saking langit ya. Ail motor tegese banyu udan. Jadi Gusti Allah wa anzalna minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi amdada. Isun nurunaken banyu saking langit ya, yakni banyu udan. Wa anzalna minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minats thamarati rizqan lakum. Dengan sebab air hujan maka tumbuhlah ketumbuhannya, maka tumbuhlah ketubulannya. Parinya bagus, pelumnya bagus, itu semua oleh sebab banyu udan. Jadi yang pertama banyu atau air yang boleh dipergunakan untuk bersuci adalah air hujan. Kemudian yang kedua wa ma'ul bahri lan banyu segara, banyu laut ya. Ketika Kanjeng Nabi ditanya terkait masalah air laut ya, ikut jawab Kanjeng Nabi wa tuhuru ma'uhu al-hillu maitatuhu. Al-hillu maitatuhu ya. Air laut adalah air yang suci, kemudian yang halal atau yang suci bangkainya. Artinya batang ataupun bangkai yang suci dan halal itu adalah bangkai ikan atau bangkai hayawan laut ya. Karena jarak Nabi sintiare banyu laut, sintiare lautku kang suci banyune, kang suci batange. Al-hillu kang halal apa maitatuhu batange segara atau batange laut. Jadi banyu udan, banyu laut itu termasuk banyu sing kena kanggo sesuci. Wa ma'un nahri kemudian banyu pengawan. Banyu pengawan itu ya banyu pedokan ya. Lamona mindani ya banyu empang lah ya. Banyu kali ya banyu kali. Sejenis banyu laut, sejenis banyu udan. Ini kene tang syarahan wa ma'ul bahri air malih tegese banyu kang asin, wa ma'un nahri air halwi tegese banyu kang tawar. Artinya banyu tawar ataupun banyu asin ketika asin dan tawarnya itu masih mutlak ya, maka diperbolehkan untuk bersuci. Kemudian wa ma'ul bi'ri lan banyu sumur. Banyu sumur, sekian sumurnya bisa jarang ya, aneh sumur minyak ya. Iya, menggone sibel, menggone sana ya. Wa ma'ul aini kemudian banyu sumberan. Banyu sumberan itu ya sumberan dari gunung ya. Banyu sing mancat dengan sendirinya ya. Wa ma'ul salji lan banyu es. Ya. Wa ma'ul burdi atau bardi lan banyu apa namanya banyu burd itu? Banyu embun ya, banyu embun ya. Jadi ada 7 macam air yang diperbolehkan untuk bersuci. Air hujan, air laut, air segara, ya, air pengawan, kemudian air sumur, kemudian air sumberan, kemudian air es dan air embun ya. Ya banyu embun lamun nanti kumpulakan kemudian mungkin untuk kita bersuci di situ diperbolehkan kita bersuci menggunakan air embun. Tumal miyahu maka nuli utai biro-biro banyu kana arba'at samin tetap di atasnya 4 biro-biro bagian. Tohirin siji kang suci tukang nyocakan wayar makruhin kang ora dan makruhakan. Kemudian dari 7 air tersebut dibagi menjadi 4 bagian. Ini belajarnya sangat dasar ya. Sangat dasar, tapi ada kaidah waktu di mati tohara dan tohara memang ada syuruti sholat. Yang paling kita perlu pahami itu ada kaidah tadi ya, didahulukannya masalah sesuci karena dari sekian banyak syaratnya sholat
itu yang paling penting adalah masalah sesuci. Ya sedurunge kita urus syarat takbir, sedurunge kita urus syarat niat, sedurunge kita urus batal sholat, terlebih dahulu kita harus mengetahui tentang masalah sesuci. Karena a'dhamu syuruti sholat, luwih pentingnya syaratnya sholat. Tohirun mutahhirun atau tohirun mutahhir, tohirun mutahhirin. Yang pertama adalah tohir mutahhir, suci dan mensucikan. Tohirun makruh dan tidak makruh untuk dipergunakan. Apa istimalu nganggo banyu wa huwa utawi tohir mutahhir iku al-ma'u banyu al-mutlaq kang mutlak. Banyu atau air yang 7 yang telah disebutkan tadi disebut dengan air mutlak ya. Itu tohir mutahhir. Wa tohirun mutahhirun makruhun atau wa tohirun mutahhirin makruhin. Kemudian yang kedua adalah suci dan mensucikan tapi makruh ya. Kita menggunakan air suci dan mensucikan tapi makruh ya. Tadi ada banyu sing disebutakan itu mau jelas ya. Kian banyunya suci mensucikan tapi makruh, artinya makruh ya. Hendaklah kita menjauhi ya, meskipun tidak haram ya. Karena tarkul makruh yusabu liman tarokam makruh, dapat pahala bagi orang yang meninggalkan makruh ya. Meskipun tidak haram untuk menggunakan. Fil badani lafi thawbi, dimakruhkannya air tersebut ketika dipergunakan untuk mensucikan badannya atau dipergunakan untuk berwudu, tidak dipergunakan untuk mensuci pakaian. Wa huwa utawi alma iku almaul musyammas, banyu kang den panasaken. Ai al-musqakhul tegese banyu kang den panasaken bisa asiri syamsi kelawan oleh labetakne srengenge fihi dalam ma. Wa inna ma yukrahu syar'an, dan ai peseden makruhaken apa ma'ul musyammas syar'an dalam membuat syarat iku bi qadrin kelawan pejajahan kain kang panas fi inain dalam panggonan atau wadah motobening kang den cetak. Illa inakun nakdaini amin ora den makruhaken apa wadah loro saking masyarakat disifati jauh hari lima karena bersihnya jinek nakdaini. Jadi air yang dimakruhkan itu air yang dipanasi ya, atau air yang terkena sorotan matahari ya. Itu pun ketika memang panas ini ya agak panas beneran ya, dipanas-panas kuku, bakal panas-panas kuku kemudian tidak mengganggu badan kita ya tidak masalah ya, tidak masalah. Jadi banyu panas kang dipanasi atau panas oleh sebab panasnya matahari itu ketika dipergunakan untuk berwudu ataupun mandi janabah tentunya ya, itu hukumnya makruh. Air yang 7 tersebut ketika dipanasi dan panasnya itu membuat kita terganggu ya, maka dihukumi makruh. Itu pun ketika kita mengambil pendapatnya Imam Nawawi ya, atau Imam Yahya Syarafuddin ya, itu tidak ada kata makruh ya. Wa khatabur an-Nawawi adamul karahah mutlaqan. Menurut Imam Nawawi tidak ada kalimat makruh. Wa tahirun, kemudian banyu kang suci mutahhirun kang nyuciaken. Wa tahirun ghairu mutahhirin kang orang nyuciaken bi ghairi maring liyane ma. Wa huwa utawi alma iku alma banyu al mustamal kang musden. Kemudian bagian yang ketiga adalah air suci tapi tidak bisa mensucikan. Airnya suci, air hujan misalnya, atau air sumberan misalnya, tapi tidak bisa dipergunakan untuk bersuci kembali karena air tersebut sudah pernah digunakan. Disebut dengan air mustakmal ya. Jadi sering muncul pertanyaan, bagaimana ketika kita berwudu di sebuah tempat atau bak ya, bak, kemudian kita berwudu menggunakan tangannya. Air yang bekas membasuh wajah, air yang bekas membasuh tangan itu disebut air mustakmal.
Tapi ketika air mustakmal tersebut bercampur dengan air yang mutlak, maka sifat mustakmalnya itu sudah tidak ada lagi ya. Artinya air mustakmal ketika dikumpulkan menjadi air banyak, maka sudah tidak lagi disebut air mustakmal. Mulanya kan ketika kita membasuh tangan ya di sebuah bak ya, itu tidak harus dibasuh, itu sama memperoleh kesunahan tahlil, sama memperoleh kesunahan basuh tangan ping telu. Tapi bakal sing ihtiyat berlebihan mah meskipun imbak tetap menggone sibuk menggone gayung ya, karena memang menghindar air mustakmal tercibuk kembali ya, air mustakmal kecibuk maning ya. Sehingga untuk menghindari air mustakmal terpakai kembali itu menggunakan gayung. Jadi banyu mustakmal, banyu kang mustin enggo sesuci ya, atau banyu kang mustin enggo ngilangkan najis ya, itu tidak boleh lagi untuk dipergunakan sesuci. Illam yataghayyar walam yazid waznuhu ba'da isolihi amma kana bi tibalima yang tasyiru bi al-maghsulu minal. Catatannya air mustakmal tidak boleh dipakai itu apabila air tersebut tidak berubah ya. Illam yataghayyar, senadyan orang berubah, artinya masih wujud banyunya itu masih wujud asli. Walam yazid wasluhu, kemudian tidak berubah ukurannya, tidak berubah jumlahnya. Ketika jumlahnya berubah menjadi banyak, maka tidak lagi menjadi mustakmal. Walam yazid wasluhu bangna usoli, sawuse pisah saking tangan iki banyu mustakmal ini tidak ditambah ya. Dan itu disebut mustakmal. Ketika ada ditambah ya, atau barang karobak, maka tidak lagi disebut mustakmal. Sebenarnya mesti praktekkan kabeh ya, mesti praktekkan kabeh sing cilik pula. Tapi ya tabarukan mawon ya, malah berkah lamun nasi ngerti lamun nasi kalian yang membuat tambah ngerti. Jadi disebut mustakmal itu ketika berpisah dari sesuatu yang kita basuh, kemudian pisahannya air tersebut tidak tambah jumlahnya. Ketika tambah jumlahnya sudah tidak lagi disebut mustakmal. Artinya kembali ke habitat, kembali ke air mutlak ya. Terus wal mutaghayyir, kemudian yang bagian yang keempat adalah air yang berubah. Wal mutaghayyir wa huwa al-ma'u al-mustamal. Wal mutaghayyir lan kami dapat iku bayi kang wa bima kelawan perkara kholi to nyambul hubungan lan tahirut saking pira perkara kang suci. Wa ma'un najis lan bayi kang najis. Wa huwa ma'un najis iku alladzi bayi halas kang manggon fi dalam ma apa najasatun najis. Kemudian bagian yang terakhir adalah air yang berubah. Air yang berubah artinya berubah warnanya, berubah baunya ya. Itu disebut atau bagian daripada air yang keempat. Bima kholitohu minat tohirat, walaupun perubahannya itu oleh sebab sesuatu yang suci. Taghayyuran yang tani'u itlaqus milma'i alaihi fa innahu tahirun ghairu tuhurin. Air yang berubah ya, air yang berubah dari air asal ya, air yang berubah dari asalnya ya. Meskipun perubahannya itu oleh sebab perkara yang suci, maka air tersebut suci tapi tidak bisa mensucikan. Baik perubahannya itu hisian karena at-taghayyur atau takdiron atau takdirian, baik perubahannya itu secara kasat mata ataupun perubahannya secara takdiri. Misal banyu berubahku maune banyu aqua ya, kemudian dipahi teh jus, dipahi batu es, jadi banyu teh jus ya. Beli mani diarani banyu aqua, tidak lagi disebut air aqua. Begitu juga banyu bak. Mau nih banyu bak dicibuk nih gayung, arahnya banyu apa? Banyu bak lah. Tapi ketika sudah dimasak, kemudian dipakai kopi, arahnya banyu kopi. Ya. Bahkan banyu kali ini ember, nggak apa sih aku?
banyu apa? Banyu. Tapi ketika harus dimasak kemudian dipai teh kalau gula dari banyu teh. Nah, selama nama tersebut tidak berubah dari nama asal, di situ masih dapat dipergunakan untuk bersuci. Tapi ketika sudah berubah, nama asalnya mau banyu kali dari banyu teh, mau banyu bak dari banyu sirkum dari banyu teh jus, maka di situ sudah tidak lagi untuk bisa dipergunakan bersuci. Ya, goyang. Taghayyuran yang tanyau itlaqos milma, perubahannya itu merubah nama asalnya air tersebut ya. Fa innahu tahirun ghairu tuhuri, suci tapi tidak mensucikan. Ya, banyu kopi, banyu teh ya, banyu susu ya. Ya kuplak gawe apa? Gawe susu ya. Kan nama banyunya kan hilang ya. Nah, banyunya kok hilang, ganti banyu susu. Jadi gawe pakai kopi ya. Atau kayak banyu kopi, berarti kan sudah hilang, sudah berubah. Namanya itu sudah berubah. Ketika namanya berubah, maka tidak lagi bisa dipergunakan untuk bersuci. Tapi selama tidak berubah, gak apa, meskipun yang gelas wadaya, gak apa, banyu kali ya, meskipun Allah suci. Ya. Berarti gak apa, banyu aqua ya, banyu gunung ya, berarti masih asal ya, maka masih bisa dipergunakan untuk bersuci. Intinya ketika nama tersebut tidak berubah, diperbolehkan untuk bersuci. Ketika namanya sudah berubah, suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Kama ikhtalato bil ma'i ma yuwafiquhu fi sifati kama ilwardi al-munqati'ir raihati. Seperti perubahan yang tidak nampak itu perubahannya berubah, tapi berubahnya itu tidak nampak ya. Misal anak banyu putih dicampuri kalau banyu sprit ya, kan dia nampak perubahannya, dia nampak ya, dia nampak. Tapi ada perubahan, meski pengirasannya atau baunya mesti berubah. Jadi berubah nama, berubah sifatnya itu juga termasuk disebut kategori air berubah. Meskipun warnanya tidak berubah, karena sifatnya berubah, maka disebut air mutaghayyir. Air mutaghayyir itu ketika mutaghayyirnya atau sesuatu yang merubahnya itu suci, maka air tersebut tetap suci walaupun tidak bisa untuk bersuci. Wal ma'ul musta'malu fa illam yamna'u itlaqas bil ma'alaihi bi angkana taghayyuruhu bit tahiri yasiran aw bima yuwafiqul ma'fi sifati wa qadira mukhalifan wa lam yughayyirhu fala yasqut tuhuriyatu fa huwa mutahhirun li ghairi waqtar zalam jabakan sebagai musanifu ing waqtar zalam jabakan sebagai musanifu kaulahu iku antikane dia musani kholiyaqahu ingkang nyampuri banyu manit tahir saking perkara kang suci al mujawiri kang nyanding lahu marima fa indahu maka tenan sebelumnya mah iku baki masih tetap ala tuhuriyati ingatase sucine banyu. Bagaimana ketika perubahannya itu tidak oleh kita, bukan oleh tangan kita perubahan ini. Misal banyu kali kalau kan abang ya, ana sing abang, ana sing hijau, ana sing putih dan sebagainya. Perubahan-perubahan yang terdapat pada air sungai itu perubahannya asal, bukan perubahan oleh sebab kita. Maka perubahan yang asal itu tidak merusak nama asalnya air, maka perubahannya itu tidak mempengaruhi kesuciannya air. Paham ya? Jadi perubahannya banyu lobang mau putih ya, kemudian udah kan putih ya, udah putih ngumpul di lubang jadi abang, tapi abang banyu lubang itu bukan oleh kita ya, tapi dengan sendirinya oleh sebab tanahnya misalnya. Dalam tanah ireng banyu putih lama tanah abang jadi ini abang misalnya. Nah perubahan yang tersebut ya itu tidak merubah mutlaknya air ya, atau tidak merubah kesuciannya air. Walau karena atau yuru kasiron, walaupun perubahannya itu sangat signifikan. Apa signifikan? Dimengerti ya? Ini jelas berubahnya. Perubahannya jelas, perubahannya banget berubahnya.
Tapi perubahannya itu satu oleh perkara suci, yang kedua berubah dengan sendirinya. Maka perubahannya air tersebut tidak mempengaruhi kesuciannya air. Artinya tetap tohir, mutahhir, suci dan mensucikan. Sing jelas bisa masih jelas bisa nama sampeyan ilokan berkunjung di pondok-pondok ya. Ilok dolan di pondok-pondok singaran bangkai bocah pondok jarang sih, bening bener jarang. Ya campur beda, campur inti, campur segala-galanya. Tapi tidak ada unsur kesengajaan untuk merubah air tersebut, tidak ada ya. Namanya sih sekalian campur beda, campur intip ya, kenang serangnya panas, jadi muncul aparatnya lumut-lumut ya. Pokoknya beduk itu lumutnya muncul ya. Tapi perubahan-perubahan tersebut tidak mempengaruhi kesuciannya air, karena perubahannya itu dengan sendirinya. Harimau mah berubah karena kopi, berubah karena teh, berubah karena pemanis ya. Ini perubahan-perubahan sih asal ya. Perubahan-perubahan yang asal itu tidak mempengaruhi kesuciannya air. Jadi baik kali budak, baik balong budak itu tetap suci ya, tidak mempengaruhi kesuciannya air, kecuali yang berubah air tersebut oleh sebab perkara najis ya. Misal kayak balong hamba itu kali rolas, berarti kan hamba kanggo sepiteng misalnya kayaknya, kan berubah ya. Dan berubahnya itu oleh sebab najis, maka meskipun jumlah airnya banyak ya, tetap dihukumi najis, karena perubahannya itu oleh perkara najis. Jadi sing tidak mempengaruhi kesuciannya air itu perubahannya yang pertama oleh perkara suci, kemudian yang kedua berubah dengan sendiri. Wa kadza al-mutaghayyiru bimukhalitin la yastaghni al-ma'u anhu katinin ya, kayak endut ya. Kemudian perubahannya itu perubahan dengan sendirinya seperti endut ya. Banyak endut wa tahrabin wa malan perkara fi mukiri dalam gon tetep emak wa mamadri lan gon lewate emak. Jadi banyu milih lebah tanah abang jadi abang, lebah tanah ireng jadi putih kok ya. Lebah tanah putih jadi putih. Perubahan-perubahan tersebut ya itu tidak mempengaruhi kesuciannya air. Kemudian bagian yang keempat wa ma'un najisi, banyu kang najis ya. Jadi banyu suci nanti akan diarani banyu mutlak, banyu suci bagian yang kedua tapi tidak bisa mensucikan, yakni air mustamal ataupun air yang berubah ya. Dan perubahannya itu oleh sebab perkara suci. Kemudian yang keempat adalah wa ma'un najisi, air yang terkena najis ya. Wa ma'un najisi itu air yang terkena najis. Awas dibahas secara datiah wis najis ini sehingga dibahas banyunya. Meskipun pada banyunya kan anak koyit ya. Koyit anak nama banyu laut, banyu kali, banyu udan, banyu uyu, beda maka banyu uyu dibahas ya. Karena untuk pembahasannya bahkan masalah banyu pembahasan sesuatu yang keluar dari dua jalur belakang maupun jalur depan itu dihukumi najis kecuali sperma. Nah ini kita lagi bahas sekarang. Jadi wa ma'un najis ini adalah air yang terkena najis. Bahwa te alma itu alladhi mak atau banyu halak kamamun fi dalam alladhi opo najasatun najis. Jadi jaringan Nabi innal ma' la yunajjisuhu syai'un illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa launihi. Sesungguhnya air itu asalnya tidak ada air najis. Sesungguhnya air baik air hujan, air segara, air mengawan, air sumberan itu semua adalah suci. Illa ma ghalaba anhu atau illa ma ghalaba ala rihi wa ta'mihi wa launihi, kecuali ada najis yang mempengaruhi air tersebut ya. Ada najis yang menyampuri air tersebut sehingga air yang tadinya suci menjadi mutanajis atau menjadi air yang terkena najis. Wa huwa dunal kullataini. Nah, catatannya air dibilang najis itu ketika airnya kurang dari 2 kullah ya. Ketika airnya ada 2 kullah, maka tidak lagi disebut air mutanajis. Idza kana al-ma'u kullataini lam yahmil al-khubtha air lam yunajjisuhu. Ketika airnya itu ada 2 kullah, maka tidak bisa disebut mutanajis ya. Ketika air 2 kullah tersebut tidak berubah oleh sebab najisnya.
Jadi sebenarnya harus apal ya, tapi lama nanti dijelaskan muter-muter ya, muter-muter. Ya jadi banyu ana sing suci dan mensucikan, ana sing suci tidak mensucikannya, ana sing suci dan mensucikan tapi makruh ya. Bahkan ana sing suci mensucikan tapi haram ya. Tapi haram artinya kita menggunakan air tapi menggunakan air yang tidak dapat izin seseorang ya, menggunakan airnya orang lain tidak izin orang atau pemilik air ya. Dadi nganggo banyu kang banyune oleh gosok, nganggo banyu kang banyune oleh nyolong ya. Dadi nganggo banyu oleh nyolong ya zaman bengan kan mungkin bae ya. Mungkin bae nyolong banyu karena kemarau misalnya ya. Kemarau panjang kemudian saking sulitnya mencari air ya. Nemu banyu main umbo bae ya. Meskipun tujuan ibadah tapi dengan caranya tidak baik. Sehingga sah wudhunya sah ya, menggunakan air tersebut sah tapi dihukumi haram. Kenapa haram? Ya karena banyak orang nyolong. Jadi kayak bukan ya, galunganku. Jadi singarang ibadah ya perlu didasari kalau segala hal. Kalau ilmunya ibadah supaya ibadah kita selain sah juga diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi air disebut mutanajis itu catatan yang pertama airnya kurang dari 2 kula. Kemudian catatan yang kedua airnya tidak berubah dan tidak berubah sekalipun ketika airnya kurang dari 2 kula disebut mutanajis. Atau airnya 2 kula ketika berubah tetap disebut mutanajis. Yang namanya aqua cilik ya. Kuyuan kucing kan tidak berubah ya. Secara kasat mata tidak berubah, tapi karena terkena najis tetap dihukumi mutanajis meskipun tidak berubah. Atau airnya banyak ya, banyunya pirang-pirang, tapi karena berubah oleh sebab najis mau ke banyu empang di sepiten ya meskipun jumlahnya banyak tetap dihukumi mutanajis. Dan di banyu setitik apa banyu setitik banyu apa banyu akeh ketika setitik terkena najis maka dihukumi mutanajis walaupun tidak berubah. Ketika airnya banyak disebut mutanajis ketika berubah. Ketika tidak berubah tidak disebut mutanajis. Wa huwa dunal qullatayn. Wa yustasna min hadhil qismi al-maitatu allati la damalaha sa'ilin inda qasriha. Wa yustasna den jawakan min hadhil qismi saking iki bagian apa al-maitatu batang allati kang la damaka orang lagi mawjud lah kabeh allati sakilin kang milih minta kesedihan dalam nalikane dan patenane maita. Syakil adwin atau sigare anggota minha saking maita kaguba bikaya lalar ilang tutroh dalam nalikane dan buang apa lalar fi dalam mak walam ghayyar lan ora berubah walam tughayyir lan orang wahakan apa berubah hu imma kecuali sesuatu yang najisnya itu di sini dikecualikan bangkai, di mana bangkai tersebut ketika dipateni ya, ketika dibunuh tidak keluar darah. Jadi anak batang sing ketika dipateni dimilih getih. Syak yang adwin minha atau ketika anggotanya atau ketika salah satu sayapnya itu terputus tidak keluar darah. Kan juga mikirnya contohnya kayak laler ya, ilang tutroh fihi wal duwajir. Jadi kecuali banyu kang kurang rongkolah mau terkena najis, tapi najisnya itu najis makfu ya. Najis makfu contohnya itu kayak batang laler ya. Artinya najis makfu najisnya hayawan kang ketika dipateni itu orang ini akan getih ya sebangsanya laler, lamuk, laron dan sebagainya. Artinya hayawan-hayawan ketika mati itu disebut bangkainya. Tapi disebut bangkai sekalipun ketika bangkainya itu ketika dipateni tidak keluar darah maka bangkainya itu disebut bangkai yang makfu. Tapi awas catatan ini makfu ketika ini air ya. Persoalannya ini banyu ketika dipakai ya dan pakainya kita gunakan untuk sholat tetap ya sholatnya batal karena kita membawa najis ya. Iya batang laler, batang laron, batang cilik-cilik mau satu anak mau kan? Wereng ya. Artinya matinya wereng itu disebut batang ya. Meskipun cilik ya, tetap dihukumi batang.
kullu maitah najis ya. Setiap batang pasti najis kecuali batang manusia, kecuali batang iwak, kecuali batang walang ya. Jadi aja tapi cilik cuman cilik sekalipun bakal wis mati arane batangnya. Bahkan bukan hanya bangkainya, sayapnya saja ya. Anak orang kan mabur ya. Bakal mabur berarti anak lara, dipotel lara ya, tel ya. Kemudian di kantong dibawa sholat, batal sholat ya. Menurut fikih ya. Apa mana gede ya? Artinya lara yang gede, misalnya lara apa sih gede? Lara engkok misalnya. Iya. Sembayang gak wala lara engkok. Kilik sih. Kanggo kekiling, kanggo selilit misalnya. Bahkan kanggo siwakan misalnya. Ya lamun engkok ini sulit disembel jadi masalah. Berarti lara suci. Sehingga di masalah itu engkok masih urip ditarik. Zaman pengen punten ya, zaman pengen itu pirang-pirang wong tua dolilar entok kulit datang bubut itu pirang-pirang. Mungkin siji karena beringatnya hukum ya, kedua karena memang butuh. Jadi wong tua itu dalilnya sederhana, bakal ngalih. Iya, mau nek haram ngetul bulu yang pegang masih urip, karena ngalih tadinya harum. Iki cara kata Nabi, "Utina min bahimatin fahiya hayyatun wa huwa mayyitun." Sesuatu yang terputus dari bahimah, dari raja kaya, dari hayawan, dan hayawan tersebut masih hidup, maka sesuatu yang terputus tersebut dihukumi bangkai. Ya kan ngomongin kan ngomongin ya. Jadi bulu entok pati berara, entoknya masih urip, dikumpulkan didol juga orang Arab ngadol barang najis ya. Makutina min bahimatin fahiya hayyatun wa huwa mayyitun. Sesuatu yang terputus dari bangkai, sesuatu yang terputus dari bahimah itu hayawan, dan hayawan tersebut masih hidup, maka sesuatu tersebut yang terputus dari hayawan yang masih hidup disebut bangkai. Jadi aja coba-coba geodus itu likur misalnya kayak ganti sumber siji teman, poten ke sini deh, dipoten sini terus dimasak pada dia masak bangkai ya. Jadi wasmali sesuatu yang terputus dari hayawan yang masih hidup itu disebut bangkai, artinya najis. Jadi dalam hal ini ini dikecualikan, artinya disebut najis tapi makfu itu ketika untuk air ya, bukan untuk pakaian. Awas jadi ini ya. Jadi anak najis itu dimakfu ning banyu tapi ora dimakfu ning pakaian ya. Anak sing dimakfu ning pakaian ora dimakfu ning banyu. Sing dimakfu ning banyu ora dimakfu ning pakaian mau hayawan kang langka gede ketika mati ya. Atau ketika anggotanya atau ketika sayapnya terputus itu tidak mengeluarkan darah, maka hayawan tersebut ketika jatuh atau ketika nempel di banyu kang setitik, maka banyu mau dihukumi makfu atau najis itu dihukumi makfu atau tidak merubah kesuciannya air. Tapi ketika hayawan meskipun tidak keluar darah ketika mati, tidak dimakfu untuk pakaiannya. Artinya ditempel di pakaian, kemudian pakaiannya digawa sholat ya, itu tetap najis ya. Artinya tidak istilah makfu. Anaman ini pakaian makfu, tapi nih banyu orang makfu kadang min kolilin ya, kayak ketika setitik ya. Dan di klambi dicampolakan genaya lamuknya ngendok metu gede ya. Nah klambi sing kenang gede lamuk itu masih kena kanggo sholat ya. Jadi ketika setitik ikut dimakfu tasihu as-sholatu ma'adam min kolilin, sah sembahyangku sah kelawan disertai ketika setitik. Atau lagi sembahyang kemudian wudhunya mecah ya, itu tidak membatalkan sholat. Tapi ketika dimakfu ketika sholat, ketika dimakfu nih pakaian, tapi tidak dimakfu nih banyu, banyu seember, banyu mutlak, banyu udan atau banyu kali ya. Kemudian ditetesi ketika walaupun setetes ya, walaupun jumlah darahnya itu sangat sedikit, tetap merubah kesuciannya airnya. Artinya air maut jadi air
najis atau air yang terkena najis. Air yang terkena najis tidak boleh untuk dipergunakan bersuci. Jadi ketika anak hayawan kang nyemplung nih banyu kang setitik ya, nyemplung nih banyu kang setitik, ubah dari hukum kesuciannya banyu ketika hayawannya tersebut tidak mengalirkan darah ketika mati. Tapi lamun hewan gede misalnya kayak sing bakal disembelih metu gede ya, jadi anak entok mabur nyemplung nih pakai cilik misalnya kayak klub bisa munggah misalnya kayak, otomatis hewan kan mati ya, mati. Jangan bukan kan pakai wong sing pakai dijaba ya, jangan bukan kan ada ya, pakai dijaba. Kemudian anak ayam ngancrem dia bisa munggah mati. Nah mati nih ayam mau menyebabkan najis bahkan meskipun tidak berubah karena ketiban najis ya atau terkena najis. Tapi ketika hanya hayawan-hayawan yang kecil yang tidak mengeluarkan darah maka tidak berubah menjadi najis. Bahkan ada sebuah hadis ya, idza waqa'a adzubabu fi syurbi ahadikum falyughammishu thumma yamsihhu fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhar shifaa. Jadi lama kita lagi ngopi ya, kemudian anak orang ya, kopi masih panas ya, mati kan? Mati ya. Hukumnya kopi tetap suci. Bahkan ketika laler cemplung, kemudian laler dimuter, biasa laler kan muter di biji kopi muter. Ya mungkin belajar renang atau pribadi. Nah, jaringan Nabi ketika minumannya kita terkena hayawan yang laler ya, contohnya laler ya. Laler, kemudian laler mau nembekan nyemplung sunginya seiring, maka jaringan Nabi falyuhamisu bisa lepakan sekalian. Sumbal yang singkong kemudian diangkat dibuang. Tapi aja dilelepaknya puas ya, aja mana ya, kamu nanya ya. Iki perintah Kanjeng Nabi ketika kita lagi ngopi atau lagi ngeteh atau lagi nges ya, kecemplungan laler, tapi nyemplungnya laler itu seiring. Ini jaringan Nabi hendaklah dicemplungkan sekalian ya. Apa alasannya? Fa inna fi ahadi janahaihi da'an wa fil akhar shifaan. Karena salah satu daripada kedua sayap tersebut jaringan Nabi, sayap yang pertama sayap membawa obat, sayap yang kedua sayap membawa racunnya. Artinya jangan-jangan sinus nyemplungi racun ya. Maka sebagai penawar sayap yang kedua dicelemakan. Ini jaringan Nabi ya. Artinya masa negara dokter di corona percaya dengan Nabi? Saya kan nemen ya, nemen. Iya. Ini corona watir misalnya, ini omongan Nabi diwatir misalnya. Ya terus ya materi sekadar celemak kemudian dibuang. Tapi mau menyelapakan aja, puas tuh mana bisa nih. Kana atau anak hubungan cokolate ngana rokolah kata goyar maka tadi opo banyu jadi banyu sekolah atau banyu rongkolah atau kurang dari dua kolah ketika berubah dihukumi najis sedikit ataupun banyak jumlahnya air ketika perubahannya itu nampak atau dapat berubah oleh sebab najis maka dihukumi mutanajis. Wal mulatan utai rongkaliku khamsumi atiridlin 500 takar bil Baghdadi kelawan takar kang bahasa Baghdad takar kan kelawan kira-kira film asohi di dalam menurut kaul kang sohi. Jadi rongkolah-rongkolahku ada sinis populer yang di Indonesia itu sudah senti persegi ya. Asal seperapat kurang lebih sudah senti persegi disebut rongkolah. Artinya ketika anak rongkolah ikut disebut banyu kang akeh. Walaupun terkena najis ketika tidak berubah maka tidak merubah kesuciannya air. Kecilik sudah senti persegi ya, sudah senti persegi. Faslun wa juludul maytati tathuru bittibali illa jildul kalbi wallahu a'lam. Hadirin jamaah rahimakumullah. Barokah tabarukan ya bola tentang ini kita kirana langkah amin pun pangapunten menawi wonten kelerasan niki semata-mata fadhil saking Allah Subhanahu wa taala menawi wonten kesawuran niki semata-mata kiraan gula kebodohan gula meles menika menawi wonten kelerasan muga-muga dituntangi dening Allah Subhanahu wa taala. Menawi wonten kesawuran muga-muga ditampuran Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kene semacamnya dipun tambahi kan panjenengan doa mangga kawula semoga